Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali. Di video ini kita akan membahas tentang telusur pasien individual di dalam kegiatan akreditasi rumah sakit. Di dalam ketentuan akreditasi rumah sakit, telusur pasien individual itu adalah telusur yang kerap kali dilakukan oleh surveyor. Mekanisme telusur itu adalah metodologi yang digunakan surveyor untuk kemudian menelusuri proses pelayanan di rumah sakit, kemudian memetakan resiko yang mungkin timbul dari pelayanan yang ada di rumah sakit atau yang kita sebut dengan istilah dengan manajemen resiko. Nah, di dalam akreditasi rumah sakit, telusur adalah metode yang memang disebutkan di dalam Peraturan Dirjen Yankes nomor 1130 tahun 2022 tentang petunjuk pelaksanaan akreditasi rumah sakit. Telusur di dalam akreditasi rumah sakit ada 3 telusur. Yang pertama itu adalah telusur pasien individual, yaitu telusur dengan mengikuti pengalaman pasien di beberapa area pelayanan di rumah sakit. Kemudian yang kedua adalah telusur sistem. Ini adalah telusur terhadap suatu sistem yang kompleks di rumah sakit. Misalkan telusur manajemen penggunaan obat, telusur PPI, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah telusur unit atau departemen. Ini adalah telusur terhadap unit atau departemen tertentu sesuai dengan kebutuhan di dalam penilaian akreditasi rumah sakit. Tentang telusur dari pasien itu sendiri, jadi surveyor akan melakukan analisa sistem yang digunakan rumah sakit di dalam memberikan asuhan, tindakan, dan pelayanan. Nah, untuk menilai kepatuhan terhadap standar tersebut, maka surveyor akreditasi rumah sakit menggunakan telusur pasien individual. Telusur pasien individual itu yang kemudian kita kenal sebagai telusur yang paling banyak dilakukan di rumah sakit. Nah, telusur pasien individual itu meliputi yang pertama mengikuti alur asuhan, tindakan, kemudian alur pelayanan yang diberikan kepada pasien oleh rumah sakit dengan menggunakan catatan rekam medik. Yang kedua itu adalah melakukan evaluasi hubungan antar disiplin atau antar departemen, unit kerja atau instalasi. Kemudian program, kemudian pelayanan dan fungsi-fungsi penting yang lainnya. Kemudian yang ketiga itu adalah mengevaluasi kinerja proses pelayanan dengan fokus pada integrasi dan koordinasi. Yang keempat itu adalah mengidentifikasi masalah di berbagai proses di rumah sakit. Ada beberapa kaidah rekam medik yang digunakan sebagai metode atau sebagai sarana yang digunakan di dalam telusur pasien individual. Rekam medik tersebut menjadi guidance atau pegangan surveyor untuk kemudian secara sistematis melakukan telusur. Rekam medik yang digunakan adalah pertama pasien dengan diagnosis 5 terbesar. Kemudian yang kedua, pasien resiko tinggi atau pasien yang menerima pelayanan resiko tinggi. Pasien dengan resiko tinggi ini adalah karena penyakit yang dialami oleh pasien, sedangkan pelayanan resiko tinggi itu adalah pelayanan kedokteran yang berisiko tinggi seperti operasi ataupun tindakan-tindakan invasif yang lainnya. Yang ketiga adalah pasien yang berkaitan dengan program nasional atau Proknas. Yang keempat itu adalah pasien yang terkait dengan sistem telusur yang lain, misalkan sistem telusur PPI dan sistem telusur manajemen dan penggunaan obat atau MPO atau PKPU. Yang keenam adalah pasien yang mendapatkan pelayanan lanjutan atau pasien yang ditransfer atau yang dirujuk. Contohnya pasien yang direncanakan untuk follow up atau kontrol di rawat jalan. Yang kedua itu misalkan pasien yang dirujuk dari rumah sakit lain atau pasien yang dirujuk ke rumah sakit lain. Nah, kalau kita lihat bahwasannya setiap rumah sakit sesuai dengan klasifikasinya itu memiliki jadwal acara yang berbeda-beda kan itu. Ini adalah salah satu contoh jadwal kegiatan survei pada rumah sakit kelas D dan kelas C, yaitu waktu surveinya itu adalah 2 hari,
dengan 2 surveyor. Nah, di dalam sistematika acara ini kalau kita lihat ada kegiatan-kegiatan telusur yang dilakukan. Jadi hari pertama, kemudian hari kedua. Nah, kalau kita lihat jadwal telusurnya berdasarkan klasifikasi rumah sakit, untuk rumah sakit kelas C dan D, telusur pasien itu jadwalnya itu ada 4 kegiatan dengan waktu total 7 jam. Untuk rumah sakit umum kelas B itu ada 7 jadwal kegiatan dengan waktu total 12 jam. Yang rumah sakit umum kelas A itu ada 19 jadwal kegiatan dengan waktu 29 setengah jam gitu. Jadi kalau kita simpulkan bahwasanya telusur pasien individual itu adalah telusur strategis di dalam akreditasi rumah sakit. Nah, saat kita melaksanakan telusur pasien individual, rumah sakit harus mampu kemudian mengelola unit kerja dan menyajikan proses telusur yang secara komprehensif bisa ditunjukkan kepada surveyor kan gitu. Oleh karena itu rumah sakit menunjuk PIC untuk telusur pasien individual. PIC tersebut adalah mereka yang bertugas di unit atau departemen tersebut sehingga menguasai aspek alur pelayanan, administratif dan prosedur-prosedur yang lainnya di unit tersebut. Kalau kita lihat secara sistematis proses telusur ini adalah sebuah kerangka dari telusur pasien individual. Surveyor akan mengkaji banyak hal, mulai dari proses screeningnya, apakah proses screening itu sesuai dengan kemampuan rumah sakit dan kebutuhan pasien. Kemudian yang kedua itu adalah proses pelayanannya dan lain sebagainya. Jadi kita akan melihat bahwasanya rumah sakit mesti menyajikan secara komprehensif proses pelayanan yang diberikan kepada pasien. Nah, di dalam kaidah telusur pasien individual, ada beberapa fokus dari surveyor. Yang pertama itu adalah fokus surveyor melakukan observasi secara langsung pada asuhan pasien. Maka PIC yang ditunjuk rumah sakit menjelaskan proses asuhan pasien. Sejak pasien menghubungi rumah sakit, kemudian menyesuaikan kebutuhan pasien dengan kemampuan rumah sakit, dan mampu memberikan layanan sesuai dengan kebutuhan pasien. Yang kedua, surveyor akan melakukan observasi pada proses pengobatan. Maka PIC rumah sakit itu menjelaskan penentuan kebutuhan pasien yang berbasis promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif melalui dokumen rekam medik. Dan pasien akan dijelaskan tentang bagaimana sih memprioritaskan kebutuhan. Kemudian yang ketiga, surveyor akan melakukan observasi pada masalah pencegahan dan pengendalian infeksi. Oleh karena itu, PIC rumah sakit menjelaskan bagaimana sih proses pelayanan yang dilakukan menggunakan kaidah PPI, mulai dari penggunaan APD, pengelolaan linen, sampah medis, dan non-medis. Kemudian yang keempat itu adalah surveyor melakukan observasi pada perencanaan asuhan. Jadi PIC rumah sakit itu menjelaskan proses perencanaan asuhan sesuai dengan kebutuhan pasien. Bagaimana proses perencanaan asuhan dipersiapkan, kemudian dijelaskan proses asuhan sesuai dengan standar profesi tenaga kesehatan. Nah, pada perencanaan asuhan ini, surveyor tentu akan melihat surat penugasan klinis dan rancangan atau rincian kewenangan klinis itu telah ada di unit kerja atau unit pelayanan tempat PPA tersebut berada. Kemudian surveyor akan mendiskusikan tentang data yang digunakan di unit kerja tersebut. Maka PIC rumah sakit harus menjelaskan tentang indikator mutu unit kerja yang ada. Kemudian bagaimana indikator itu datanya diambil, datanya diukur, dianalisa, dan bagaimana penanggung jawab mutu meningkatkan mutu di rumah sakit. Kemudian PIC rumah sakit itu menjelaskan bagaimana sih proses pelaporan mutu kepada Komite Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien atau PMKP.
Berikutnya adalah surveyor melakukan observasi terhadap peralatan yang akan digunakan pada kondisi-kondisi kedaruratan. Maka PIC rumah sakit menjelaskan tentang alat kesehatan yang dimiliki, bagaimana proses pengadaan alat tersebut, alasan pengadaan, yang alasan pengadaan itu tujuannya itu adalah untuk meningkatkan mutu dan keselamatan pasien, bagaimana proses kalibrasi dan penggunaan alat secara benar dan aman. Kemudian surveyor akan melakukan observasi terhadap lingkungan, kemudian keamanan dan keselamatan, serta peran staf untuk mengurangi resiko terhadap lingkungan. PIC rumah sakit akan menjelaskan tentang bagaimana sih mengidentifikasi resiko di unit kerja, mengelola resiko, sehingga resiko dapat terkontrol. Kemudian PIC rumah sakit juga menjelaskan tentang bagaimana proses pelaporan resiko. Proses pelaporan resiko dilakukan oleh unit kerja kepada unit pengelola manajemen risiko. Unit pengelola manajemen risiko sesuai dengan struktur organisasi yang sudah ditentukan oleh rumah sakit. Dapat melalui komite mutu atau rumah sakit membentuk komite manajemen risiko dan keselamatan pasien sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 tentang struktur organisasi rumah sakit. Kemudian surveyor melakukan observasi terhadap pemeliharaan peralatan medis. Jadi PIC rumah sakit menjelaskan bagaimana sih proses pemeliharaan peralatan medis. Bagaimana proses koordinasi dengan unit pemeliharaan apabila ditemukan kerusakan dan mampu menunjukkan proses administrasi yang berkaitan dengan pemeliharaan alat-alat medis. Kemudian surveyor akan membahas tentang bagaimana mengelola kegawat daruratan dan masalah alur pasien. Maka PIC rumah sakit menjelaskan tentang pengelolaan kedaruratan yang mungkin timbul di unit pelayanan. Kedaruratan bisa disebabkan oleh pasien risiko tinggi ataupun berasal dari pelayanan yang berisiko tinggi. Kemudian PIC rumah sakit menjelaskan tentang kemampuan rumah sakit untuk mengenali dan melakukan pertolongan dengan sarana prasarana yang tersedia untuk memberikan pelayanan kegawat daruratan yang mungkin timbul di pelayanan. Kita kenal itu dengan early warning system. Jadi di dalam telusur pasien individual, early warning system digunakan untuk mendeteksi problem yang mungkin menyebabkan kedaruratan. Kemudian surveyor bila memungkinkan akan melakukan wawancara dengan pasien atau keluarga. Nah, surveyor akan berdiskusi dengan pasien dan keluarga bila ada apa yang didiskusikan. Yang didiskusikan adalah pelayanan yang dilakukan, apakah sesuai dengan kebutuhan pasien dan apakah pasien mendapatkan prioritas pelayanan di rumah sakit. Jadi itu adalah beberapa kaidah saat kita mempersiapkan telusur pasien individual. Nah, telusur pasien individual itu adalah telusur yang paling banyak di standar akreditasi rumah sakit. Oleh karena itu, dibutuhkan proses pembiasaan tentang bagaimana melakukan telusur pasien individual. Sebenarnya, telusur pasien individual itu adalah telusur yang bagi rumah sakit itu sebenarnya adalah sangat mudah. Karena telusur pasien individual itu adalah menyajikan proses pelayanan yang biasanya kita lakukan kepada pasien, tetapi itu disajikan dalam bentuk perlisan, dalam bentuk simulasi, gitu. Sehingga diharapkan bahwasanya telusur pasien individual akan kemudian mengidentifikasi masalah-masalah pada sistem pelayanan di rumah sakit. Jadi sampai bertemu pada kegiatan diskusi videonya di video yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.